wabarakatuh. Selamat datang di acara kami hari ini. Selamat bergabung ke dalam acara podcast kali ini. Saya Febriani dan perkenalkan narasumber kami kali ini yaitu Afisa bagi menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Podcast kali ini akan bertemakan Isra Mi'raj. Nah, langsung saja kita mulai. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Afisa. Langsung saja kita mulai untuk pembahasan kali ini tentang Isra Mi'raj. Kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh. Kisah di langit pertama. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki berbeda, tinggi, mencapai 60 siku ke langit, sekitar 27 meter. Saat menoleh ke kanan, laki-laki itu tersenyum. Namun saat melihat ke sebelah kiri, ia menangis. "Siapakah dia?" tanya Nabi Muhammad SAW. Ia ternyata adalah Nabi Adam alaihissalam yang merupakan nabi dan manusia pertama di dunia. Kisah di langit kedua. Saat tiba di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di sana Rasulullah SAW disapa, "Selamat datang wahai saudaraku yang soleh." Kisah di langit ketiga. Setibanya di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa benar ia telah diwarisi setengah kegagahan dunia. Kisah di langit keempat. Di langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. "Selamat datang saudaraku, Nabi yang soleh," sambut Nabi Idris alaihissalam kepada Rasulullah. Kisah di langit kelima. Sesampainya di langit kelima, Rasulullah SAW kemudian bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. "Selamat bertemu wahai Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh," ucap Nabi Harun alaihissalam. Kisah di langit keenam. Di langit keenam, Rasulullah SAW disambut oleh Nabi Musa alaihissalam. "Selamat berteman wahai Nabi saleh dan saudaraku yang soleh," kata Nabi Musa alaihissalam. Kisah di langit ketujuh. Setibanya di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki tua yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Beliau menanyakan, "Siapakah laki-laki yang bersandar itu?" Ternyata ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikisahkan Rasulullah SAW di langit ketujuh. Saat berada di langit ketujuh, Rasulullah SAW ingin naik satu tingkatan langit lagi, namun malaikat Jibril tidak bisa mengantarkannya lebih jauh lagi. Lalu naiklah Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, yakni suatu tempat di atas langit ketujuh. Dan di dekatnya ada surga. Ketika berada di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat. Pada awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu dari Sidratul Muntaha dan bertemu Nabi Musa di langit ke-6. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu?" Lalu beliau menjawab, "Sholat 50 waktu dalam sehari semalam." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Kembalilah dan minta keringanan kepada Tuhanmu, karena sungguh umatmu lemah dan tidak akan sanggup melakukannya." Setelah itu Rasulullah SAW kembali turun dan bertemu kepada Nabi Musa untuk menceritakannya lagi. Lalu Nabi Musa menceritakan bahwa beliau untuk memohon lagi pengurangan jumlah waktu sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengurangi waktu sholat, namun jumlahnya masih terbilang banyak. Akhirnya Rasulullah SAW terus meminta keringanan sampai berkali-kali. Dari yang awalnya 50 waktu, lalu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Kala itu peristiwa Isra Mi'raj sulit diterima akal sehat. Saat beliau menceritakan peristiwa tersebut dan memerintahkan sholat 5 waktu kepada
umatnya. Banyak di antara mereka yang tidak percaya akan kebenaran tersebut. Namun, tak sedikit juga yang patuh dan melaksanakan sholat. Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa penting bagi umat Islam. Lantas, apa sebenarnya Isra Mi'raj itu? Peringatan Isra Mi'raj diperingati pada tanggal 27 Rajab setiap tahunnya. Kegiatan tahunan ini biasanya dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan seperti tausiah, pengajian, hingga mengadakan perlombaan. Untuk memahami tentang peristiwa Isra Mi'raj, berikut pengertian, tujuan, kapan peristiwa Isra Mi'raj terjadi, dan ayat Al-Qur'annya. Yuk simak selengkapnya. Kata Isra Mi'raj berarti dari bahasa Arab. Isra artinya berarti perjalanan di malam hari, dan Mi'raj artinya anak tangga yang dipakai untuk naik. Jadi Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah hingga Al-Aqsa di Palestina, dan terus naik menghadap Tuhan hingga sampai batas terjauh yang bisa dicapai makhluk, yaitu Sidratul Muntaha. Pendapat para ulama terkait kapan terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu beragam, namun biasanya masyarakat Indonesia memperingati peristiwa Isra Mi'raj setiap 27 Rajab. Hari peringatan ini telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional. Tujuan utama Isra Mi'raj adalah untuk menjemput perintah sholat fardu. Selain itu, Isra Mi'raj juga dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad SAW bisa melihat tanda-tanda kebesarannya di alam raya ini. Tujuan yang tidak kalah pentingnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghibur Nabi Muhammad yang saat itu sedang berduka. Beliau ditinggal dua sosok yang paling dicintainya, yakni Khadijah dan Abu Thalib. Kebenaran adanya Isra Mi'raj ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Berikut ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang Isra Mi'raj. Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna walahu linariyahu min ayatina innahu huwas samiun basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan padanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami sesungguhnya. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau boleh tahu, saya ingin bertanya, apa sih hikmah dari peristiwa tentang Isra Mi'raj itu? Hikmah Isra Mi'raj dibagi menjadi 5, yaitu yang 1, wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Kedua, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, membuat kita semakin mengamati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang membawa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, meyakini bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, kita juga dapat mengetahui tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih makna dari Isra Mi'raj itu? Makna Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj bukan hanya sekedar kisah, ada makna yang tersimpan di dalamnya. Jika dilihat dari perspektif hermeneutika, Paul Ricoeur, kisah Isra Mi'raj menjadi simbol untuk Jika dilihat dari perspektif hermeneutika Paul Ricoeur, kisah Isra Mi'raj menjadi simbol untuk menjustifikasi syariat baru yang akan diperintahkan pada umat Islam, yaitu sholat. Dalam kisah Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan visualisasi tentang umat yang akan masuk neraka dan surga. Hal ini dimaksudkan agar kisah ini bisa diberi nilai. Demikianlah podcast yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas khilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Amin, 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 ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.